Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka buku temanya ya. Subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kali ini pembelajaran 3, mari kita belajar tentang pemanfaatan barang bekas. Ya, anak-anak ya. Dalam pengelolaan dan pemanfaat sumber daya alam akan dihasilkan limbah. Nah, anak-anak, limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan baik dari proses produksi maupun kegiatan rumah tangga. Nah, anak-anak, limbah sudah tidak digunakan lagi. Limbah terbagi menjadi limbah padat dan limbah cair. Nah, anak-anak, limbah padat dibuang ke lingkungan sebagai sampah. Contohnya apa kira-kira limbah padat? Contohnya adalah limbah padat yaitu plastik, ya, botol kaleng, kain, kaca, potongan kayu. Nah, sedangkan limbah cair yaitu bekas cucian pakaian. Ya, contohnya air bekas mencuci, kemudian limbah cair pabrik. Nah, anak-anak, dalam kegiatan rumah tangga, limbah dapat berupa barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, barang-barang bekas yang dibuang ke lingkungan dapat mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan limbah atau sampah agar tidak menimbulkan masalah dalam lingkungan. Nah, secara umum penanganan sampah dilakukan dengan prinsip 5R. 5R yang pertama adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah atau reduce. Yang kedua adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan atau reuse. Yang ketiga adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan atau recycle. Yang keempat adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama atau replace. Yang kelima adalah memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali atau repair. Nah, anak-anak, dengan demikian lingkungan pun menjadi sehat. Kalau kita memperhatikan 5 prinsip tadi, ya, 5R prinsip tadi, karena supaya tidak tercemar oleh sampah atau limbah. Dengan begitu, kamu telah turut menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, anak-anak, kita belajar tentang mengapresiasi dongeng, ya. Dongeng berguna untuk mendidik anak melalui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Hal-hal yang ditanamkan pada dongeng melalui tokoh merupakan nilai yang baik bermanfaat, seperti budi pekerti, sosial, moral, cinta, menambah pengetahuan kebudayaan terhadap dalam dongeng tersebut. Itulah hal-hal yang ditanamkan pada dongeng melalui tokoh. Nah, anak-anak, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menemukan hal-hal yang menarik di sebuah dongeng. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang diperhatikan dalam menemukan hal-hal yang menarik dalam sebuah dongeng? Yang pertama, dengarkanlah dongeng yang diceritakan secara seksama. Yang kedua, catatlah tokoh beserta wataknya yang ada di dalam
dongeng. Yang ketiga, catat pula kejadian-kejadian yang dialami oleh para tokoh. Seperti cerita dalam LKS pada halaman 74 tentang lebah dan semut. Nanti kamu baca anak-anak ya, halaman 74. Nah, selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran 4 tentang mengidentifikasi unsur intrinsik cerita. Anak-anak, kemarin kamu sudah belajar tentang unsur intrinsik. Kali ini kita mengingatkan lagi ya anak-anak, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam unsur intrinsik, meliputi penokohan, latar, kejadian, konflik, tema, dan amanat. Nah, unsur intrinsik, ya, saya ulang, unsur intrinsik cerita kemarin kamu sudah mempelajari atau sebelumnya kamu sudah mempelajari. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang dimaksud tokoh adalah pelaku cerita. Nah, tokoh dibedakan menjadi berapa anak-anak kemarin? Ada tokoh utama dan ada tokoh sampingan. Nah, anak-anak, tokoh utama adalah tokoh yang membawa ide cerita. Nah, setiap tokoh memiliki sifat atau watak atau sikap yang harus disampaikan kepada pembaca. Sebagai contoh, tokoh Andi sebagai anak yang rajin membantu orang tua. Sebaliknya, tokoh Rudi digambarkan sebagai anak yang nakal atau sombong atau seenaknya sendiri. Nah, anak-anak, sekarang latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Nah, anak-anak, latar atau tempat misalnya ada di kampung Wangi, di rumah paman, di sungai atau di laut. Itu termasuklah latar atau tempat. Sekarang latar waktu, misalnya pada malam saat hujan turun, saat matahari bersinar, atau pada zaman dulu. Itu termasuk apa anak-anak? Latar waktu. Nah, latar suasana misalnya khawatir, senang, gembira, atau mencekam, atau sunyi, atau menakutkan. Itu adalah termasuk yang dinamakan suasana atau latar suasana. Nah, anak-anak, kejadian peristiwa yang terjadi dalam cerita atau peristiwa-peristiwa tersebut membentuk satu cerita dari awal hingga akhir cerita. Nah, peristiwa dalam cerita membuat konflik atau masalah yang dialami tokoh. Itulah yang dinamakan peristiwa. Nah, anak-anak, pelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini anak-anak, kalian nanti ada tugas, tapi tugas ini ada di halaman 80 ya. Saya ulang, tugasnya ada di halaman 80 tentang keterampilan dalam menggambar ya. Ada 3 gambar, ada bangun ruang, rumah, dan binatang kelinci. Kamu pilih salah satu nanti di kertas, kemudian kamu japri, termasuk penilaian dalam keterampilan pelajaran SPDB ya. Nanti kamu japri ya nak ya. Nah, tugasnya ada di halaman 80. Kamu pilih 3 gambar itu. Bangun ruang, rumah, dan binatang ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.